3 jam setelah transaksi beli terjual dan profitnya ada 30 juta om. Nah dia susul lagi dengan ini saya. Seandainya seakan-akan dia mempercepat transferan saya. Jadi setelah 3 jam transaksi dapat keuntungan 32 juta. 32 juta om. Yang penting cepat transfer ini uang 500 juta ini. Maka saya transfer ini uang 500 juta ini. Setelah saya transfer uang 53 pada tanggal 30, tidak ada ini yang 32 juta ini. Tidak ada yang 32 juta ini, tidak ada. Begitu. Berarti itu sudah termasuk salah satu penipuan. Itu salah penipuan. Dia seakan-akan mengiming-imingi saya kan supaya saya bisa segera secepatnya itu untuk mentransfer ini dana 500 juta. Begitu. Setelah jalan pada tanggal 4 mulai action dia mulai bak profit tanggal 4. Nah setelah tanggal 4 itu dia kasih saya profit, ada yang 17 juta, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada yang ini kan. Pokoknya 1 minggu itu saja dia kasih profit sekitar 300 juta lebih kalau tidak salah. 300 juta lebih. Pada tanggal 10 11 itu dia bilang, "Om, suntik kamar 500 juta supaya lebih bagus lagi profitnya, lebih besar lagi profitnya, lebih 2 kali lipat." Nah, saya teringat kalau umpamanya tanam 1 miliar, jadi keuntungannya waktu kemarin kan dia bilang kalau tanam 1 miliar jadi 900 juta kan keuntungan. 900 juta keuntungannya. Nah ini, kalau 1 miliar 900 juta keuntungannya seperti itu. Ya kan? Maka dia suruh tambah lagi 500 juta supaya bisa memperoleh 900 profit satu bulan. Jadi pada saat dia memberikan keterangan ke saya, tidak ada dia menyampaikan kerugian nasabah. Tidak ada dia sampaikan kalau umpamanya nasabah sekian, nasabah begini, tidak ada kerugiannya, tidak pernah dia menyampaikan sebelum transfer uang ini, tidak ada dia menyampaikan kerugian nasabah. Cuma semua keuntungan nasabah yang bisa menggiurkan, bisa menggugah hati nasabah, bisa investasi, itu yang disampaikan. Setelah masuk duit 500 juta, dia bilang, "Pak Haji, kalau ada yang dari kantor mau konfirmasi, sampaikan saja berdua, iya atau tidak. Yang pertama, kalau ada yang kantor tanya apakah ada keluarga di kantor, di perusahaan, atau saudara, atau teman, jawabannya tidak. Jangan bilang iya, jawabannya tidak." Seperti itu. Nah, selain dari itu, bilang iya saja. Pertanyaan apa saja bilang iya saja. Seperti itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, begitu berjalan, saya meminta transfer karena dia sampaikan, "Bapak Haji, ini Bapak Haji, kalau Bapak Haji pedoi saham di sini, kapan saja bisa ditarik, kapan saja bisa diambil. Umpamanya kalau besok Bapak Haji butuh doi, sampaikan hari ini supaya besok diproses." Nah, jadi saya bilang gampang kalau seperti ini. Dia bilang gampang, Bapak Haji gampang di kantornya, apa gampang. Ini uang tidak bakalan hilang. Betul ini atau betul, dia bilang betul. Saya jaga nama baiknya Bapak Haji, dia bilang. Saya disampaikan Bapak Haji karena masih ada kantor keluarga. Saya jamin nama baiknya Bapak Haji. Pokoknya tenang saja Bapak Haji, yang penting jangan bilang ada keluarga di perusahaan ini, karena saya yang main sebagai broker ini. Nah, jadi setelah diproses dia yang main, dia menentukan berapa lot ini dia menentukan berapa lot ini. Baru anak buah saya di rumah hanya cuma suruh pantau. Oh ini ya perekan dengan konstelasi jual beli emas ini. Tapi yang membeli lot ini dia, yang menentukan pasang lot 3, pasang lot 5, pilih lot 10, dia yang beli lot. Nah, sehingga kemarin saya sudah konfirmasi dengan dia bilang, "Pak Kanto, coba saya transfer dulu
kan saya punya uang kan sudah 1 miliar lebih di sini, 1,1 miliar setengah. Kanto kan baru kirim yang pertama 100 juta, yang kedua 150 juta. Oh, dia bilang Papa Haji, dia boleh Papa Haji, dia bilang boleh, harus Papa Haji top up lagi 1 miliar, tambah kamar 1 miliar lagi ini, doi ini baru bisa cair ini doinya Papa Haji. Dia bilang, loh kok masa jadi begini Papa Kanto? Perjanjian Kanto kan tidak seperti itu. Kapan saja uang saya bisa ditarik, bisa diambil. Jadi baru kalau pemanya untuk best profit, saya sudah diikat dengan best profit ya, dengan perjanjian dengan perusahaan ini best profit ini. Jadi yang saya tuntut di sini kelakuannya, perilakunya kepala best profit cabang Banjarmasin atas nama Insinyur Ardianto Papuke. Kenapa saya harus tuntut? Karena dia mengiming-imingi saya, mengajak saya untuk bisa ikut sama-sama berinvestasi dengan dijanjikan dengan keuntungan berlipat ganda. Dan bukti-bukti dia sudah terima kawan, contoh-contoh dia sudah kirim kawan ke saya. Pak, Jadi kapan mulai merasa bahwa ini penipuan? Sebelumnya itu memang pertama saya sampaikan, saya sudah merasa karena sudah sampaikan best profit ini penipuan. Begitu saya lihat di media online, sudah bilang betul juga. Saya kirim ke Pak Ardianto Papuke ini best profit penipuan ini. Oh siapa ini Pak Haji? Dia bilang itu tidak betul. Itu hanya cuma orang mengadu domba. Masih ada di pecetik. Itu karena cuma hanya mengadu domba. Jangan percaya Pak Haji. Kenapa nama-namanya orang yang sudah keluar dari best profit? Dikirim juga nama-namanya ini. Ini yang dari best profit ini, nama-namanya ini yang sudah tidak terpakai di best profit karena mereka tidak konsisten dan tidak komitmen. Gitu. Itu pernyataannya si Anto. Jangan percaya orang, jangan percaya om. Jadi jangan percaya duit kalau umpamanya sebelum saya transfer ke dia mungkin saya mundur. Cuma sampai doain 1 miliar saya masuk pada dia. Jadi saya tidak boleh bikin apa-apa. Langkah apa yang diambil Pak? Saja. Langkah apa yang diambil sekarang Pak? Jadi langkah sekarang saya sudah konfirmasi ke Anto. Coba kita bicara baik-baik. Kembalikan ke Anto cerita dengan saya. Ke Anto kan sampaikan bahwa bertanggung jawab atas investasi saya ini, bertanggung jawab atas sapedo ini. Katanya Kanto kan perusahaan tidak akan merugikan nasabah dan perusahaan juga tidak merugi. Percaya saja Pak Haji, saya ada di sini. Saya kan masih keluarga dengan Pak Haji, saudara. Masa saya mau bakal sama Pak Haji? Itu. Masa saya mau bakal? Saya bilang oke, kalau itu pokoknya baik buruknya saya serahkan sama Pak Kanto. Begitu. Malah saya sampaikan, dia bilang Kanto kenapa sudah jadi begini? Saya pikir Kanto, saya meyakinkan Kanto sebagai direktur. Jadi kita bakalan tidak akan terjadi yang saya tidak inginkan. Kanto bilang yakin saja. Jadi sama, itu kan baru saya konfirmasi bagaimana Kanto. Ini uang saya masih bisa kembali. Saya bilang bisa kembali Papa Haji, yang penting Papa Haji top up kamar 1 miliar. Isi kamar dulu 1 miliar. Baru bisa mau jalanin, baru bisa mau tarik dananya Papa Haji yang sisa dananya Pak Haji itu. Tapi top up kamar ini 1 miliar. No, kalau pemain tidak ada duit kita ambil kamar di mana? Papa Haji kan ada aset. Papa Haji kan punya kepercayaan di bank. Gitu. Berarti dia seakan-akan menyuruh saya karena saya tidak ada duit, disuruh ke bank saya ini suruh ngutang untuk menutupi dia supaya bisa jalan. Seperti itu. Jadi pada intinya saya juga sudah dijebak oleh sudah pernyataan di best profit. Oke lah, sudah akui best profit. Tapi sebelum saya masuk ke best profit ini, karena dengan iming-imingnya dia
dia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kuasa punya doi ini. Melalui telepon seluler dan dibuktikan dengan percakapannya di WhatsApp dan semuanya saya sudah print.